Selamat pagi Pak Ari. Pagi, Selamat Mbak datang Dewi. di MSI Consulting ya Pak ya. Untuk pagi ini kita kan tadi ada sempat untuk di Mercury membicarakan tentang optimasi kebutuhan tenaga kerja, ya kan. Dalam setiap kompetisi bisnis ya memang optimasi kebutuhan tenaga kerja ini pasti sangat dibutuhkan Pak. Saya bisa langsung aja ya Pak ya untuk question road di pagi hari ini. Nomor satu, bagaimana kita mengetahui kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nih Pak. Di setiap industri kan punya aturannya sendiri-sendiri nih. Ya. Kalau dari jenengan Pak bagaimana? Ya. Di teknik tentang mengetahui kebutuhan tenaga kerja biasanya kita menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama kita sebut dengan trend analysis. Kemudian yang kedua kita sebut dengan rasio analysis, dan yang ketiga kita sebut dengan budget analysis. Kalau trend analysis ini kita akan melihat kebutuhan tenaga kerja di masa lalu yang optimal pada saat kita proses dalam area industri itu berapa banyak. Nah, trend data itu yang kita bawa ke masa depan. Kira-kira dengan kebutuhan sekian, oh ternyata di masa depan itu kita cocok untuk mengikuti tren dari jumlah tenaga kerja di masa lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan rasio analysis. Rasio analysis ini melihat ada faktor tertentu sebagai rasio yang kita hitung untuk menentukan jumlah tenaga kerja. Contoh, saya tadi sudah sempat cerita bahwa kalau ada sebuah industri yang menggunakan rasio untuk tenaga core-nya itu adalah 5 orang, misalnya katakanlah begitu. Dan dia menghitung untuk 5 orang tenaga core ini ternyata dia butuh 1 supporting. Sehingga dia akan memperhitungkan, oh kalau 1 supporting maksimal 5 orang. Nah, ke depan di masa yang akan datang kita butuh 20 orang supporting. Artinya kita akan bisa mengkalkulasikan atau mengakumulasi kalau 20 dikalikan 5 nanti di masa depan kita akan butuh 100 core. Itu dari sisi nomor 2 yang disebut dengan rasio analisis. Yang ketiga adalah budget. Kalau budget ini sangat gampang. Dalam konteks bahwa pasti kita kan bicara tentang tenaga kerja, ini bicara tentang employee cost gitu ya. Nah, budget yang dimaksud adalah kebutuhan tenaga kerja ini terhadap total dari revenue perusahaan itu seberapa besar. Berbagai perusahaan punya masing-masing karakter yang berbeda-beda. Ada yang 20%, 30%, tapi rata-rata sih sekitar antara 20-25%. Jadi 3 hal itu. Trend, rasio, sama budget. Oke. Untuk yang kedua, dari proses tadi nih Pak, 3 option tadi, manfaat apa yang didapatkan ketika industri itu benar-benar menjalankan kemudian implementasi dengan baik? Kira-kira manfaat yang didapat industri ataupun karyawan di sana itu seperti apa? Oke. Kalau dari sisi perusahaan ya, kita bicara dalam konteks perusahaan dulu, pasti perusahaan akan bisa menghasilkan keuntungan yang besar dengan menggunakan optimal dari sebuah kebutuhan tenaga kerja. Kalau dari sisi karyawan akan enjoy karena nyaman dengan kondisi bahwa saya bekerja sesuai dengan beban kerja yang kita butuhkan atau perusahaan butuhkan. Saya tidak berlebih. Kalau berlebih itu kan konteksnya bisa jadi dia overtime, bisa jadi dia bekerja lebih dari waktu kerja normal, yang mungkin bagi sebagian orang menyatakan overtime itu sebuah penghasilan. Tapi kalau itu terus berlangsung, siapa tahu kita akan mengalami kendala, oh jangan-jangan orang ini nanti akan sakit, justru nanti muncul produktivitas yang rendah. Jadi 2 hal itu kalau saya katakan. Yang pertama, perusahaan akan menghasilkan keuntungan atau sebuah nilai value yang lebih besar dari sebelumnya. Yang kedua, kita katakan karyawan akan lebih nyaman. Engagement-nya Pak ya? Engagement-nya juga lebih baik dari sisi perusahaan dan karyawan. Melanjutkan yang tadi, seringkali ada anggapan nih Pak mungkin dari analisis beban kerja itu pasti karyawan kan tertuju pada, waduh ini ada pengurangan nih, ada kayak gitu nih, gimana biar hal tersebut tidak terjadi gitu Pak? Oke. Makanya di dalam setiap analisa beban kerja itu kita memilah antara perhitungan tenaga kerja dengan perhitungan beban kerja itu sendiri. Ya. Kadangkala orang terdilusi ya istilahnya dengan istilah bahwa ini sebuah hal yang sama jadi satu. Kalau kita bisa memilahkan antara beban kerja itu berdiri sendiri, tenaga kerja itu berdiri sendiri, pada saat nanti kita jumlahkan, oh ternyata ada sesuatu yang tidak sesuai atau gap. Nah, baru kita bicara tentang efisiensi, kita bicara tentang fit atau tidak sebuah pekerjaan, overload atau tidak sebuah pekerjaan, dan yang terakhir kita bicara apakah perlu melakukan aktivitas yang berhubungan dengan replacement, redesign job gitu. Nah, di poin itu yang kita akan lihat, overload, underload, atau fit. Oke.
Kira-kira kapan nih waktu yang tepat untuk melakukan analisis beban kerja? Tadi sempat disinggung nggak ada waktu ya kita. Sebenarnya beban kerja itu kita lihat setiap kebutuhan itu kapanpun boleh. Tentu dengan data-data yang kita miliki. Kalau di bagian HR kan punya data tentang overtime. Nah, overtime itu akan kita lihat. Kalau ini rutin dan terjadi terus-menerus, berarti ada masalah di beban kerja dari orang ini. Bisa jadi karena dia tidak bisa memenuhi loadnya, atau bisa jadi memang pekerjaannya sangat banyak. Oke. Atau dari sisi frekuensi waktu. Ada beberapa perusahaan yang menghitung dari sisi budget, sehingga dia akan menetapkan tahun depan kita butuh tenaga berapa banyak nih, sehingga akan memperhitungkan dari sisi employee cost-nya, dari sisi jumlah tenaga kerjanya. Dan biasanya memang di bulan-bulan seperti ini nih, orang HR atau yang terlibat dalam proses penghitungan analisa beban kerja akan tahu bahwa sibuk-sibuknya program itu dilakukan di bulan-bulan ini. Kalau di beberapa tempat bahkan dilakukan di kuartal ketiga gitu ya, mulai dari Oktober, November, Desember, sehingga kita menentukan hasilnya di bulan Desember, kita bisa submit untuk kebutuhan di tahun depan. Oke, untuk dari hasilnya sendiri Pak, kira-kira tindakan apa saja sih yang diambil oleh pihak terkait untuk mengeksekusi hasil dari WRA tersebut? Ada dua kemungkinan yang tadi kita lihat, yaitu overload dan underload. Ya. Kalau overload, kalau tenaga kerjanya itu masih mampu melakukan aktivitas overtime, kita lakukan. Tapi kalau ini sifatnya sudah sangat rutin, terus-menerus dan tidak bisa dikurangi, maka kita harus rekrut. Oke. Nah, yang kedua, dari sisi underload. Kalau proses pekerjaannya ternyata kita lihat orang itu kok kelihatannya bebannya rendah banget ya. Kita lihat ada dua kemungkinan, yaitu redesign job atau yang kedua replacement. Redesign job ini bisa jadi pekerjaan itu mungkin kita bisa, ya kita lihat pekerjaan ini bisa nggak kita jadikan satu dengan job yang lain, atau orangnya dari sisi replacement ini, orangnya kita tempatkan di tempat lain deh, sehingga job ini nanti bisa akan kita jadikan satu ke dalam sebuah struktur yang baru gitu. Jadi kita lihat dua aspek, overload dan underload. Oke, agak sedikit lagi. Terakhir, bagaimana mengukur efektivitas hasil analisis beban kerja Pak? Kalau dari sisi perusahaan, sudah pasti perusahaan akan dapat return. Ya, dari sisi finansial dia akan dapat return karena memanfaatkan optimal tenaga kerjanya secara tepat. Kalau dari sisi orang, artinya dari sisi karyawan yang bekerja di perusahaan itu, dia tidak merasa sesuatu pekerjaan ini sebagai beban yang membuat dia harus bekerja lebih dari waktu kerjanya, atau justru dan tanda kutip ya, ada beberapa pekerjaan maaf, yang justru loadnya rendah banget. Saya ini 8 jam, tapi saya ngerjain 2 jam udah selesai. Terus 6 jam saya mau ngapain gitu kan? Itu belum tentu semua orang senang loh. Ada justru yang unhappy dengan kondisi kayak gitu. Bisa jadi dia akan cari tempat lain yang mungkin bisa memberikan semangat dia untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan yang dia inginkan. Gitu. Jadi dari sisi company, dari sisi returnnya, dari sisi karyawannya, adanya kepuasan dia dalam bekerja secara sehari-hari. Gitu. Tuh, tapi kayak gitu karyawan seperti itu ya 1 dari 10 orang deh. Ya enggak, kalau di era sekarang dengan matriks organisasi saya pikir sangat memungkinkan. Jadi saya ingin mengutip sebuah artikel yang mengatakan sekarang bukan eranya kita memperhatikan job desk, tapi kita memperhatikan role. Jadi apa yang dia kerjakan, bukan apa yang menjadi deskripsi dari pekerjaannya dia gitu. Poinnya sih itu, sehingga orang akan merasa bahwa ya yang perlu kita tanamkan adalah jangan terlalu fokus kepada job desk, tapi kalau kamu happy, kamu dapat kesempatan melakukan sesuatu yang lebih, kenapa enggak? Poinnya sih. Oke, bagi teman-teman yang milenial mungkin ini sangat bermanfaat Pak ya. Insya Allah. Sebagai ilmu baru, pastinya Pak pasti bermanfaat karena mereka kadang itu kan gampang ketarik dari teman-teman ya informasinya. Oke, kalau dari kami MSI Consulting sudah cukup sih Pak. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak meluangkan waktu untuk kami berbagi atau sharing-sharing dengan teman-teman Mercury ataupun teman-teman MSI Consulting yang lain. Oke, terima kasih Pak Ari. Selamat pagi. Terima kasih semuanya.